kabar dari bumi yang jarang diketahui. Oleh sebab itulah mari kita ketahui kabar dari bumi, karena ini adalah sebagai bukti kebenaran dari Al-Quranul Karim, bahwa bumi itu sebenarnya senantiasa memberikan kabar. Nah, kabar dari bumi itu sudah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Zalzalah. Qala Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Manusia diciptakan dari tanah yang berada di bumi. Jika manusia sujud mencium bumi, maka bumi akan senang dan gembira. Namun jika manusia belum mau sujud, maka bumi selalu menanti kapankah dia mau bersujud, karena selama ini dia sudah sering menginjak-injak bumi, bahkan sudah sering kencing dan berak di atas bumi. Jika manusia belum mau sujud sampai akhir hayatnya, maka ketika jasadnya nanti dipendam di dalam bumi, maka bumi akan segera marah kepadanya. Inilah salah satu kabar yang harus diketahui oleh setiap manusia, karena manusia ini diciptakan oleh Allah dari bumi, dari tanah yang ada di bumi. Kemudian manusia dihidupkan oleh Allah di atas muka bumi. Dan beruntunglah manusia-manusia yang mau bersujud kepada Allah. Jika manusia mau bersujud merendahkan diri kepada Allah, kepalanya ditaruh di atas bumi, kemudian hidungnya mencium bumi, maka bumi itu akan senang dan bergembira. Orang-orang yang ahli sujud mencium tanah, mencium bumi, maka kelak ketika dia mati dipendam di dalam bumi, bumi akan berubah menjadi sejuk baginya. Bumi akan marhaban ahlan wa sahlan, akan mengucapkan selamat datang. Ada jasad yang dibuat dari tanah yang saat ini akan kembali masuk ke dalam tanah, sehingga tanah itu bergembira, riang gembira, karena manusia yang dibuat dari tanah itu ternyata sudah sukses. Dia mampu mengalahkan nafsunya, mengalahkan egonya, mengalahkan segala pikirannya untuk tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga dia menjadi manusia yang suka sujud, merendahkan kepalanya, mencium tanah, mencium bumi, karena dia sadar bahwa dia manusia yang diciptakan oleh Allah dari bumi. Sebaliknya, manusia-manusia yang sombong, yang angkuh, setiap hari menginjak-injak tanah, setiap hari menginjak-injak bumi, bahkan bumi dicangkulin, bumi dibabatin, bumi diapakan saja. Tidak hanya itu, bumi juga sering dikencingin di mana-mana, kencing di atas bumi, berak di atas bumi, melakukan maksiat, berbagai macam kemaksiatan di muka bumi, sehingga nanti tatkala dia sudah wafat meninggal dunia, jasadnya mau masuk ke dalam bumi, maka bumi itu sudah berinteraksi, bumi sudah makin marah dan semakin greget kepadanya. Jadi inilah kabar yang harus diketahui oleh setiap manusia, terutama manusia yang beriman. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi sudah diguncang-gancingkan dengan berbagai macam guncangan, baik itu bencana yang bersifat gempa bumi, atau nanti di akhir zaman, bumi apabila sudah bergoncang-ganjing, bergerak. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi akan mengeluarkan beban-beban berat yang ada di dalamnya. Wa qala al insanu ma laha, dan manusia saat itulah baru bertanya-tanya apa kiranya yang sedang terjadi. Nah, sebelum terlambat,
Kita hendaklah mulai sekarang paham apa yang sedang terjadi. Karena nanti tatkala bumi sudah mulai marah murka, manusia saat itu baru berbicara. Wa qalal insanu malaha. Malaha, apa yang sedang terjadi, yang dilakukan oleh kemarahan bumi. Kemudian yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin, pada hari itu, tuhadditsu memberikan kabar, berbicara oleh dia bumi, akhbaraha, pada kabarnya bumi. Sehingga para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa senantiasa manusia itu sebenarnya sudah diingatkan oleh bumi. Hanya saja manusia yang tidak menggunakan hatinya, maka manusia itu tidak akan merasakan apa-apa. Jika manusia hanya menggunakan pikiran yang ada di otaknya saja, maka manusia itu akan semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan manusia yang menggunakan hatinya. Oleh sebab itulah manusia yang senantiasa menggunakan hatinya, di dalam hati ini ada kekuatan akal. Kekuatan akal ini sejak lahir sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Sehingga manusia tatkala masih bayi dalam keadaan fitrah suci. Mengapa manusia tatkala baru lahir, masih bayi, masih anak-anak dalam keadaan fitrah dan suci? Karena manusia saat itu hanya mampu menggunakan akal yang ada di dalam hatinya saja. Tetapi aneh, tatkala manusia itu sudah semakin dewasa mampu menggunakan pikirannya. Pikiran yang ada di otak ini, manusia aneh kok malah semakin menjauh dari Allah. Karena pikirannya itu selalu hitung-hitungan matematis, selalu menggunakan rasionalitasnya, seolah-olah apa yang ada di dalam hatinya tidak pernah ia indahkan. Dia hanya menggunakan pikiran yang ada di otaknya saja. Segala sesuatu harus dia buktikan secara ilmiah, yang dia katakan hanya sebagai fikriyah, intelijensi. Sedangkan letaknya kekuatan iman ada di dalam hati. Manusia yang sering menggunakan hatinya maka akan menumbuhkan spiritualitas. Spiritualitas akan tumbuh karena dia menggunakan hati. Hatinya dihidupkan dengan kekuatan zikir, sehingga akalnya akan mampu merasakan berbagai macam getaran alam, termasuk getaran bumi. Tetapi kalau manusia hanya mengandalkan pikirannya saja yang ada di otak, maka dia tidak akan mampu merasakan getaran alam di sekitarnya. Walaupun toh otaknya semakin cerdas, pikirannya semakin cerdas, tetapi hatinya semakin buta. Semoga kita menjadi orang yang waras, yang sehat lahir maupun batin. Amin amin Allahumma amin.